warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan gelombang 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Fauziah, mahasiswa PPG kategori 1 gelombang 2 UIN Syekh Muhammad Jamil Jamil Bukit Tinggi. Saat ini saya mengajar di MTSN 8 Aceh Utara, Provinsi Aceh. Pada hari ini, Sabtu tanggal 2 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN dengan materi salat berjamaah. Mohon masukan dan saran dari Bapak Ibu penguji untuk perbaikan ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Pagi. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Semoga hari ini kita diberikan kesehatan dan kelancaran dalam melakukan proses belajar. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Oke, ketua kelas silakan memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kami dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Oke, semoga dengan kita membaca doa tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan dan kelancaran bagi kita dalam menuntut ilmu dan kita semua bisa memperoleh ilmu yang bermanfaat. Oke, selanjutnya Ibu ingin mengecek dulu persiapan kalian. Bajunya itu udah dimasukkan ke dalam lagi? Ya. Udah ya. Kemudian mejanya tolong dirapikan. Mungkin ada sampah tuh di kolong meja, coba dilihat. Di lacinya mungkin ada yang menyimpan kertas. Enggak ya? Oke. Oke. Sebelum kita lanjutkan, Ibu ingin ngaten dulu ya. Ada yang hadir hari ini? Oke. Alif Ikhwanul Kiram, Askar Munaya, Adikul Ikram, Hayatun Nazifah, Rahmatillah, Yusna Syafiqi, Zuratul Ilm. Ada yang masih ingat materi kita sebelumnya? Sholat fardu. Ya, materi kita sebelumnya itu tentang sholat fardu. Jadi sebelumnya ingin bertanya dulu Ibu kepada anak-anak ini semua, apa itu sholat menurut bahasa? Ya, sholat menurut bahasa adalah doa. Kemudian kalau menurut istilah, ya. Sholat menurut istilah adalah suatu amal ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan, diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Oke, baik. Jadi berarti anak-anak ibu semua udah paham ya, udah mengerti dengan materi kita di minggu lalu.
Untuk materi kita selanjutnya hari ini kita akan membahas tentang sholat berjamaah. Jadi sebelum kita masuk ke materi sholat berjamaah, Ibu ingin bertanya dulu kepada anak-anak Ibu semua, pernahkah kalian melaksanakan sholat berjamaah? Pernah? Oke. Jadi kalau misalnya pernah, di mana biasanya kalian melaksanakan sholat berjamaah? Di masjid. Ya, sholat berjamaah itu bisa dilaksanakan di masjid, bisa juga dilaksanakan di rumah, ya. Jadi tidak harus di masjid, di rumah pun kita bisa melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian selanjutnya, bolehkah seorang perempuan menjadi imam dalam sholat? Boleh. Boleh. Kenapa boleh? Jika tidak ada laki-laki. Jika tidak ada laki-laki. Kemudian makmumnya? Perempuan. Ya, jadi boleh seorang perempuan menjadi imam kalau makmumnya adalah semuanya perempuan. Tidak ada yang laki-laki. No. Baik, sebelum kita lanjutkan, Ibu ingin anak-anak Ibu semua mengerjakan soal yang udah Ibu buat di kertas, ya. Ada 5 soal, silahkan dikerjakan. Tolong bagi ke kawannya. Satu deh. Oke. Materi kali ini di materi sholat berjamaah, jadi kita punya tujuan pembelajarannya, ya. Jadi tujuan pembelajarannya itu menganalisis tentang makmum yang masbuk, kemudian menganalisis tentang cara mengingatkan imam yang lupa, dan juga menganalisis cara mengganti imam yang batal. Kemudian langkah-langkah pembelajaran yang kita lakukan hari ini itu ada nantinya kalian menyimak ataupun mengamati video yang akan Ibu putarkan. Kemudian juga kita membuat diskusi, kemudian kalian akan mempresentasikan hasil diskusinya, dan juga Ibu akan menyampaikan sedikit tentang materi di anak-anak Ibu silahkan dibaca dulu materi yang akan kita pelajari hari ini itu tentang sholat berjamaah, ya. Oke. Ibu semua, sekarang Ibu ingin anak-anak Ibu semua menonton video tentang sholat berjamaah. Oke? Nah, jadi ini adalah sholat berjamaah, ya. Ada imamnya, kemudian ada makmum.
gambar tadi dicontohkan ada kelompok jamaah yang lagi sholat. Tiba-tiba di rakaat kedua, si imam itu Perhatikan videonya ya. tasyahud awal. Jadi dia posisinya langsung berdiri ke rakaat ketiga. Nah, otomatis para makmum di belakang yang tidak mengerti fikih sholat berjamaah dengan baik, tentu dia akan menegur si imam dengan cara mengucapkan subhanallah. Sayangnya si makmum itu kurang mengerti dan si imam mengerti. Permasalahannya adalah, jadi teman-teman, tasyahud awal itu kan merupakan sunat ya dalam sholat. Nah, kedudukannya sendiri itu ada namanya sunat kamal. Sunat kamal itu sunat yang besar ya. Jadi sampai ada sunat yang harian, ada sunat yang kamal. Kalau kamal itu, kalau kita tertinggal atau terlupa, maka kita nanti harus menyempurnakannya dengan sujud syahwi. Nah, posisi si imam tadi yang berada di rakaat kedua, waktu sujud yang kedua. Kita sama-sama menonton videonya. Ya, Ibu ingin bertanya kepada anak-anak Ibu semua. Jadi setelah menonton videonya kan tadi sudah ada penjelasannya tentang bagaimana cara mengganti imam yang batal, kemudian bagaimana cara mengingatkan imam yang lupa ya. Jadi Ibu ingin bertanya bagaimana cara mengganti imam yang lupa. Oke, silakan. Bagi laki-laki membaca tasbih, bagi perempuan menepukkan tangan. Oh iya, ya. Baik, bagi laki-laki cara mengingatkan imam yang lupa adalah dengan cara membaca tasbih ya. Subhanallah. Itu artinya imamnya itu salah ataupun lupa ya. Ada salah satu syarat-syarat dari salat itu yang terlupakan. Makanya makmumnya itu mengingatkan dengan cara membaca tasbih bagi laki-laki. Jadi kalau yang perempuan menentukan tangan ya. Kemudian selanjutnya bagaimana cara mengganti imam yang batal? Ya, silakan. Orang yang berada di belakang imam secara perlahan maju untuk mengganti imam yang batal. Oke, nah, jadi cara mengganti imam yang batal itu adalah nantinya memang imam itu akan mundur secara perlahan, dia akan bergeser. Kemudian orang yang berada tepat di belakang imam itu akan maju untuk menggantikan imam yang batal ya. Jadi makanya dianjurkan orang yang berdiri di belakang imam itu harus orang yang kemampuannya sama seperti imam ya. Sekarang waktunya kita untuk diskusi ya. Jadi anak-anak Ibu kita udah pas ini ya, ada 3 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi yang kita sambung buat kelompok ya, kita diskusi. Jadi ada 3 kelompok, udah pas ini ya, kita ada 3 kelompok. Jadi ini nanti dituangkan ya hasil diskusinya. Jadi yang perlu didiskusikan itu adalah tentang ketentuan imam bukan imam ya, makmum yang masbuk, kemudian cara mengganti imam yang batal, dan juga cara mengingatkan imam yang lupa. Jadi itu ada 3 buah ataupun 3 hal yang kalian diskusikan ya. Jadi masing-masing kelompok itu diskusikan satu permasalahan ya, nanti kalian tuangkan ataupun kalian presentasikan ke depan. Permainan nanti siapapun yang dapat snacknya itu yang akan mempresentasekan hasil diskusinya ke depan. Itu yang pertama yang akan menyampaikan hasil presentasenya ya. Oke, jadi permainannya nanti Ibu akan bilang klep. Kalau klep kemari, bung ke atas ya. Kita mulai permainannya. 1, 2, 3. Klep. Klep. Bum. Bum. Klep. Bum. Klep. Klep. Bum. Klep. Bum. Klep. Snake. Lakukan diskusi
ketua kelompoknya untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya ya. Jadi tadi siapa yang dapat snacknya? Ayo silakan maju duluan. Silakan kopi ya tadi ya. Ayo silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Saya sebagai ketua kelompok ingin mempresentasikan bagaimana cara mengganti imam yang batal. Cara mengganti imam yang batal adalah orang yang berada di belakang imam secara perlahan maju mengganti imam yang batal. Imam secara perlahan akan mundur dan orang yang berada di belakangnya akan maju untuk menggantikannya. Jadi seharusnya orang yang di belakang imam hendaklah orang yang berkemampuan sama seperti imam. Terima kasih. Oke, bagus. Jawabannya sudah tepat. Silakan tepuk tangan yang baik, selanjutnya setelah kita selesai mendiskusikan dan mempresentasikan hasil materi kita hari ini, kemudian tadi kita juga sudah menonton video ya. Sekarang ibu ingin anak-anak ibu semua melakukan asesmen akhir atau tes di akhir ya. Jadi ibu ingin melihat setelah tadi kita tes di awal, kemudian kita lakukan pembelajarannya. Ibu ingin melihat sejauh mana kemampuan anak-anak ibu semua dalam menerima ataupun mengenal materi kita kali ini. Ya, silakan. Jadi silakan dikerjakan tugasnya ya. Iya, Bu. Kita selesai mempelajari tentang materi kita hari ini, yaitu tentang salat berjamaah. Sekarang kita sama-sama menyimpulkan hasil dari materi kita tadi ya. Jadi kesimpulan yang pertama itu adalah cara menggantikan imam yang lupa itu. Yang pertama, bagaimana? Laki-laki dengan membaca tasbih. Oke, jadi untuk laki-laki membaca tasbih ya, itu cara mengingatkan imam yang lupa. Kemudian bagi perempuan, Menepukkan tangan. ya bagi perempuan menentukan tangan. Kemudian cara mengganti imam yang batal. Oke. Oke, secara perlahan imam menunjuk ke belakang. Kemudian selanjutnya makmum yang di belakang maju ke depan untuk menggantikan imam. ya, makmum yang berada di belakang imam itu maju ke depan untuk menggantikan imam. Jadi itu kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran kita hari ini. Jadi pembelajaran kita sudah sampai di akhir ya. Jadi bagaimana anak-anak ibu semua? Apakah hari ini pembelajarannya, proses belajarnya menyenangkan? Menyenangkan. Kalian masih semangat? Oke, semoga di pertemuan selanjutnya kita lebih punya semangat lagi dalam melakukan pembelajaran. Hari ini materi kita sudah selesai ya tentang salat berjamaah. Untuk materi kita selanjutnya itu tentang zikir dan doa. Ya. Jadi ibu berharap anak-anak ibu semua dalam melakukan kegiatan pembelajaran itu melakukannya dengan semangat, melakukannya dengan penuh keyakinan ya, supaya kita bisa mengamalkan apa yang sudah dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi semoga apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat untuk kita di dunia dan juga di Akhirat. Semua mendapatkan kemudahan dari pembelajaran kita hari ini. Mari sejenak kita sama-sama bersalawat kepada kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.